Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Mikro Makro Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri, tahun 2020. Teori konsumen dan perilaku konsumsi Muslim. Dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Jalaluddin, disusun oleh Gandis Prasetyorini. Rumusan masalah 1. Pengertian konsumsi Muslim. 2. Aspek-aspek ekonomi Islam dan implikasinya dalam konsumsi Muslim. 3. Karakteristik konsumsi dalam Islam. 4. Prinsip dasar perilaku konsumsi Islam. 5. Etika konsumsi dalam Islam. 6. Mengukur kepuasan konsumsi Islam. 7. Tingkat kebutuhan dalam Islam. Tujuan dan manfaat. 1. Dapat mengartikan konsumsi Muslim. 2. Mengetahui aspek-aspek ekonomi Islam dan implikasinya dalam konsumsi Muslim. 3. Memahami karakteristik konsumsi dalam Islam. 4. Memahami dan menerapkan prinsip dasar perilaku konsumsi Islam. 5. Memahami dan menerapkan etika konsumsi dalam Islam. 6. Dapat mengukur kepuasan konsumsi Islam. 7. Memahami dan menerapkan tingkat kebutuhan dalam Islam. Pengertian konsumsi Muslim. Islam melarang membelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Juga tidak dibenarkan untuk menjalankan uang di jalan yang halal dengan melebihi batas kewajaran atau boros. Artinya, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Aspek-aspek ekonomi Islam. 1. Aspek kultural. Dinamakan aspek kultural karena berkaitan dengan budaya, norma, nilai, pandangan hidup, dan kebiasaan telah lama mentradisi dalam masyarakat Muslim. Kedua, aspek struktural. Aspek struktural adalah kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada kehidupan umat Islam. Ketiga, aspek teknis. Aspek teknis adalah aspek yang berkaitan dengan konsistensi, keseriusan, dan kompetensi umat Islam dalam pengelolaan bisnis.
Implikasi konsumsi Muslim. Islam melarang riba. Secara umum, riba berarti bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Islam melarang maizir. Secara bahasa, maizir semakna dengan khimar, artinya judi, yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang horor. Secara bahasa, horor berarti bahaya atau resiko. Karakteristik konsumsi dalam Islam. Islam melarang tindakan mubazir, hidup bermewah-mewahan dan pemborosan atau disebut dengan israf, kikir terhadap harta dan tidak mengenal halal haram dalam konsumsi. Prinsip dasar perilaku konsumsi Islam. Pertama, prinsip keadilan. Kedua, prinsip kebersihan. Ketiga, prinsip kesederhanaan. Keempat, prinsip kemurahan hati. Kelima, prinsip moralitas. Etika konsumsi dalam Islam. Etika konsumsi Islam mengajarkan untuk membuat prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Urutan prioritas kebutuhan tersebut adalah: 1. Premier Dahururiyat. 2. Sekunder Hajiyat. 3. Tersier Tahsiniyat. Mengukur kepuasan konsumsi Islam. 1. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks berkonsumsi adalah melalui konsumsi pada produk-produk yang halal saja, baik halal zatnya dan cara mendapatkannya. 2. Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal-hal apa saja yang diharamkan bagi seorang muslim untuk dikonsumsi. Tingkat kebutuhan dalam Islam. Al-Quran melarang perbuatan yang melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam belanja dan menikmati rezeki yang baik. Prioritas konsumsi seorang muslim harus mengutamakan kebutuhan daruriyat dibandingkan dengan kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat. Kebutuhan hajiyat dan tahsiniyat hanya boleh dipenuhi setelah semua kebutuhan daruriyat terpenuhi. Kesimpulan, Al-Quran dan hadis memberikan sebuah bimbingan teori konsumsi Islam, di mana pada konsumsi Islam terdapat konsumsi produk halal, konsumsi proporsional, konsumsi sosial, prioritas konsumsi. Kesatuan dari konsumsi tersebut merupakan pemahaman sebuah konsumsi yang diimplementasikan sebagai
perilaku konsumsi Islam. Demikian pemaparan ekonomi mikro makro syariah dalam submit teori konsumen dan perilaku konsumsi muslim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.